نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم. Hadirin kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari yang berbahagia ini kita bisa melaksanakan berupa kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni melaksanakan salat fardu Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan segala ibadah yang kita lakukan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa-lupa kita ucapkan Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintah-perintahnya sekuat dan semampu kemampuan kita masing-masing, serta kita berusaha dan berupaya untuk menjalankan segala apa-apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya. Dan tentunya kita juga berusaha untuk meninggalkan segala apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah SAW. Dan marilah kita senantiasa mengingat bahwasanya dunia yang kita tempati saat ini pada hakikatnya bukanlah tempat kita yang selama-lamanya. Dunia kita yang kita nikmati pada saat hari ini, sampai saat ini merupakan tempat yang bakal kita tinggalkan. Dunia adalah tempat yang kita tinggalkan, bukan tempat kita tinggal. Karena itu marilah kita senantiasa mempersiapkan diri untuk menghadapi Allah Subhanahu wa taala kelak. Apabila kita nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita mempersiapkan diri, memperbanyak amal saleh kita. Mudah-mudahan kita dipanggil dalam kondisi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin berbahagia, momentum pada bulan Zulhijjah tentu banyak sekali amalan-amalan dan juga keutamaan-keutamaan serta kemuliaan-kemuliaan bulan Zulhijjah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya yang sangat populer, sebagaimana yang kita ketahui, kita maklumi bahwasanya bagi orang-orang yang mampu man istata'a ilaihi sabila, yaitu bagi orang-orang yang mampu diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita diperintahkan untuk berangkat menunaikan ibadah haji ke Baitullah, yaitu Makkah Al-Mukarramah. Meskipun barangkali yang berbahagia
pada tahun ini kita tidak mendapatkan kesempatan, atau mungkin saudara-saudara kita yang jauh-jauh hari telah menunggu kesempatan ini, mereka tidak diizinkan untuk melaksanakan ibadah haji. Meskipun demikian, jangan sedih, jangan kita kecewa, karena ini adalah keputusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ibadah haji merupakan panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak, maka kehendak Allah juga yang akan berlaku. Karena itu hadirin berbahagia, ada berbagai macam keutamaan dan kemuliaan bagi orang-orang yang ingin mendapatkan pahala pada bulan Zulhijjah. Meskipun kita barangkali tidak dapat melaksanakan ibadah haji, atau mungkin kita tidak memiliki harta kekayaan, tidak memiliki ongkos untuk berangkat haji, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemuliaan-kemuliaan, keutamaan-keutamaan kepada kita di dalam firman-Nya dan juga hadis Rasulullah SAW. Banyak sekali diberikan kepada kita, diinformasikan kepada kita bagaimana seorang muslim memanfaatkan berbagai macam ibadah-ibadah yang ada di bulan Zulhijjah tersebut. Sebagaimana sebuah ayat yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Yauma idzin yatadzakkaru al-insanu wa anna lahu dzikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati." Pada hari itu ingatlah manusia, akan tetapi tidak berguna lagi mengingat itu baginya. Dia mengatakan, alangkah baiknya kiranya aku dahulu mengerjakan amal saleh untuk hidupku di akhirat hari ini. Hadirin berbahagia, ini adalah suatu ayat mengingatkan kepada kita bahwasanya ketika kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala selagi kita masih hidup, diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mereka akan selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita penting mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Selalu berzikir kepada Allah, selalu mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita kelak nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyesali semua perbuatan-perbuatan yang telah kita lakukan selama kita hidup di dunia ini. Hadirin berbahagia, perjalanan kehidupan kita, marilah kita senantiasa pergunakan sebaik-baiknya. Umur yang panjang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita pergunakan sebaik-baiknya untuk berzikir kepada Allah, mempergunakan setiap saat, setiap waktu kita, sepanjang nafas kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendaklah kita selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sesungguhnya orang-orang yang mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itulah kelak nanti orang-orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin berbahagia, di antara kemuliaan-kemuliaan bulan Zulhijjah adalah yaitu kita diperintahkan untuk banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimanapun kita berada, kita senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita berjalan, ketika kita bekerja, ketika kita tidur, berbaring menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seraya kita bermohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan diri kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, suami atau istri, tetangga kita, semua kaum muslimin dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi pada saat ini kita masih dirundung corona yang semakin hari semakin mencekam, bahkan skornya semakin hari semakin meningkat. Maka oleh karena itu jawabannya yang berbahagia adalah kita selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatlah sesungguhnya penyakit corona yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah juga yang akan mencabutnya dari muka bumi ini. Amin ya rabbal alamin. Hadirin berbahagia, berikutnya keutamaan yang lain itu adalah kaum muslimin diperintahkan oleh Rasulullah SAW, yaitu untuk memperbanyak mengucapkan takbir, tahlil dan tahmid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Marilah kita senantiasa zikirkan takbir, tahlil, tahmid setiap saat kita. Ini adalah merupakan keutamaan yang harus kita lakukan. Amalan-amalan yang utama yang harus kita laksanakan selama kita di dalam bulan Zulhijjah, terutama pada 10 hari yang pertama. Hadirin kaum muslimin berbahagia, kemudian kita melaksanakan yang namanya udhiyah, yaitu ibadah kurban. Hadirin berbahagia, meskipun pada masa-masa pandemi, pada masa-masa wabah yang masih merajalela pada saat ini, kita tetap melakukan yang namanya penyembelihan hewan kurban. Karena ini adalah merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Rasulullah SAW, barang siapa man sa'ah, barang siapa yang memiliki suatu kesempatan, memiliki harta benda kekayaan, memiliki kemampuan untuk berkurban, maka kata Rasul, maka dia tidak melakukan kurban, maka sesungguhnya kata Rasul, mereka bukanlah termasuk daripada golongan kami. Bahkan juga Rasulullah SAW, jangan sekali-kali fala yaqrabanna musallana, kata Rasulullah. Maka janganlah sekali-kali kalian mendekati tempat sholat kami. Ini adalah ancaman bagi orang-orang yang memiliki kemampuan harta benda, memiliki kekayaan, tetapi mereka tidak mau untuk berkurban. Padahal saudara-saudara berbahagia, kurban yang kita keluarkan sesungguhnya adalah dalam rangka menunaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baik kewajiban kita kepada Allah secara vertikal dan juga mengikat tali persaudaraan di antara kita secara horizontal. Terjalinnya kasih sayang di antara kita. Inilah harapan kita di antara hikmah-hikmah untuk kita melakukan ibadah kurban pada bulan Zulhijjah. Hadirin kaum muslimin berbahagia, oleh karena itu masih ada kesempatan bagi kita untuk bersama-sama. Mari kita sisihkan harta benda kita, kekayaan kita untuk menyembelih hewan kurban. Mari kita berkurban sebelum kita menjadi korban. Hadirin berbahagia, mari kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ibadah kurban. Kurban berarti mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita mengeluarkan harta kita, kita menyembelih hewan kurban, kita persembahkan kurban terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini mampu menjauhkan segala mara bahaya serta bala, dan juga Allah Subhanahu wa taala mengikat tali kecintaan persaudaraan di antara kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin berbahagia, demikian barangkali khutbah yang ingin dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan dengan khutbah ini dapat memotivasi kita agar kita senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Dan sesungguhnya dengan kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka kita berharap mudah-mudahan wabah yang sedang mencekam sampai saat ini, sampai orang takut kemana-mana, ini adalah merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ujian bagi orang-orang yang beriman kepada Allah, dan mudah-mudahan dengan wabah corona yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala ini mampu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala.